Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran 8 tentang sederhana dan ikhlas disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu anak-anakku ketahui bahwa sederhana itu memiliki arti bahwa kehidupan yang tidak berlebihan dan tidak kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh. Sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau juga pelit. Sederhana merupakan budaya yang diterapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hidup sederhana di segala urusan sehari-hari, baik dari segi makanan, pakaian, apapun adanya. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67 yang bunyinya walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Kemudian bagaimana cara membiasakan hidup sederhana? Membiasakan hidup sederhana bisa kita mulai sejak dini. Contohnya adalah cara membiasakan hidup sederhana. Yang pertama, mencontoh gaya hidup sederhana. Contohnya makan secukupnya, menghabiskan makanan yang diambil. Yang kedua, caranya membiasakan hidup sederhana adalah membedakan kebutuhan dan keinginan. Contohnya mendahulukan membeli keperluan sekolah daripada mainan. Cara yang ketiga adalah belajar berhemat, membeli barang dengan harga yang lebih murah dengan manfaat yang sama. Yang keempat, menabung, menyisihkan uang jajan untuk ditabung. Manfaatnya untuk apa hidup sederhana? Manfaatnya adalah tidak boros dan lebih bersyukur dengan apa yang kita miliki. Keuntungan hidup sederhana yaitu orang hidup sederhana berarti telah mengajarkan ajaran agama atau perintah Allah, telah mampu melawan godaan setan, disenangi banyak orang, tidak ditimpa penyakit rasa gelisah, dan tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Dan larangan orang yang tidak hidup sederhana atau larangan bagi orang yang boros, mungkin kita bisa memperhatikan ayat ini dalam Quran surah Al-Isra ayat 27 yang mengatakan innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Kemudian yang berikutnya adalah ikhlas. Ikhlas maknanya adalah bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan dengan hati bersih. Ikhlas merupakan buah dan intisari dari iman. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu.
Ciri-ciri orang yang ikhlas adalah: 1. Beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. 2. Beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah. 3. Tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. 4. Tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. 5. Dan tidak menyebut-nyebut apa yang sudah diberikan kepada orang lain. Dari ulasan tadi bisa kita rangkum, hidup sederhana itu adalah hidup di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh. Kikir artinya terlampau hemat atau juga pelit, bisa disebut dengan pelit. Manfaat hidup sederhana adalah tidak boros sehingga dapat menabung, lebih bersyukur, dan hidup lebih tenang. Kemudian dari rangkuman yang berikutnya adalah ikhlas memiliki makna bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati karena ikhlas itu ada di dalam hati. Yang ketujuh, ciri-ciri orang ikhlas dalam beramal adalah tanpa mengharap imbalan, tulus hati, dan tidak menyebut-nyebut amal yang sudah dilakukan. Itu rangkuman dari penjelasan Bapak yang telah saya sebutkan di atas. Untuk anak-anakku selanjutnya, tugas yang harus kalian kerjakan, silakan kamu lihat link di bawah ini. Silakan kamu kerjakan tugasnya dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.